yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sa'ad Budi. Pada Bapak kami silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Azhani, sahabat Al-Quran yang tergabung dalam Al-Azhani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena cukup banyak nikmat yang kita terima dari Allah dan kita tidak bisa menghitungnya, tidak bisa menilai nikmat itu karena saking banyaknya. Tapi nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah dan nikmat Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita sehingga kita tidak tersesat dari jalan Allah, sehingga kita berada di jalan lurus. Pada pagi ini kita membahas surah Al-Maidah ayat 110 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini dampingi oleh Ibu yakni Saptria. Jadi nanti Ibu sambil mendengar Pak Adril, saya coba nulis gitu, tapi nulis satu ayat ini ternyata tidak selesai satu lembar, maka saya stop, ada yang tinggal ini, tetapi saya bacakan saja ada di tadabbur dari ayat ini. Semoga kita dapat memahaminya bersama dan kita istiqomah mempelajari Al-Quran. Baiklah, kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam zkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Iz ayyatuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa istahluku minat tini kahayatit tayri biizni patamfuhu fiha patakunu tayram biizni wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni wa iz tukhrijul mauta biizni wa iz katbtu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayyinati faqala allazina kafaru minhum in haza illa sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Iz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Allah mengatakan kepada Isa putra Maryam. Kemudian dikatakan di situ uzkuru, kata dia. Uzkuru ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika iz ayatuka biruhil qudus. Ingatlah
nikmatku kepadamu, kepada ibumu, di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, Ruh yang suci. Apa nikmat itu? Di antara nikmatnya cukup banyak dalam ayat ini dijelaskan, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kamu dapat berbicara kepada manusia pada waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Kemudian wa'is alam tukal kitab wal hikmah wat taurat wal injil. Dan ingatlah waktu aku mengajarkan kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Wa in tahluku minatini kahayati thair biizni. Ingat pula bahwa di waktu kamu membentuk tanah, dari tanah sesuatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, fatanfuhu fiha fatakunu tayran biizni. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Dan ingatlah ketika kamu menyembuhkan orang buta sejak dalam kandungan ibunya dan orang yang berpenyakit sopak dengan izinku. Wa istuhrijul mauta biizni. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku. Wa iskafaftu bani Israila angka izjitahum bil bayinat. Ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Waqalal ladzina kafaru minhum. Lalu orang kafir di antara mereka berkata, in haza illa sihrum mubin. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Nah, itu penjelasan penerimaan ayat-ayat ayat 110 dari Al-Maidah nih. Di situ kita mulai dari uzkuru nikmata alaika wa ala walidatika iz ayatuka biruhil kudus. Ingatlah kita nikmatku kepadamu, ya, kepada ibumu waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, ruh yang suci. Itu menguatkannya dengan Ruhul Kudus. Itu ada terjemahan lainnya adalah Jibril. Dan maka Allah menjelaskan tentang nikmat itu, di antaranya Al-Baqarah ayat 40. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, wahai bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku negerahkan kepada kamu. Wa ufu bi ahdikum, maka penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku memenuhi janjimu, menjanjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah kamu harus tunduk. Ayat ini memesankan kepada Nabi Isa, ingat akan nikmat yang diberikannya kepada Allah, penuhi janjinya terhadap Allah, akan memenuhi janjinya, kemudian hanya tunduk kepada Allah. Pesan ini sebenarnya juga pesan untuk semua umat manusia, tapi diceritakan melalui kisah Nabi Isa. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 47 tentang nikmat tadi, hanya bunyinya saja yang agak beda, tapi intinya sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingat pula bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Ini kelebihan Bani Israel pada masanya. Berbagai nikmat yang telah beri Allah kepada para nabi dan umat, salah satu nikmat bagi umat Islam adalah dipenuhinya doa Nabi Muhammad SAW.
agar Masjidil Haram jadikan arah kiblat bagi umat Islam. Nah, di situ dijelaskan bahwa Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian mendapat petunjuk, dijelaskan dalam Al-Baqarah 150. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah fawallu wujuhakum satrahu li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala tahsauhum wahsauni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram, dan dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian dilanjutkan di wahai suma kuntum fawallu wujuhakum satrah, dari di mana saja kamu berada palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, jadi ke kiblat Ka'bah. Artinya itu adalah penyatuan arah kiblat bagi umat Islam dan diperintahkan kepada kalian untuk selalu menegakkan sholat ke arah kiblat ke Masjidil Haram, dan sebelumnya adalah kiblat ke Baitul Masjid, Baitul Maqdis. Nabi Isa selalu mandang ke langit minta pindahan itu, maka permintaan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Allah yakunan linnasi alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minkum, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu kecuali orang yang zalim. Jadi hujah itu ada bantahan, orang zalimlah yang membantah kenapa kiblat dipindahkan ke Baitullah. Nah, kemudian Allah memerintahkan wala tahsauhum wahsauni. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku saja. Kemudian Allah menyempurnakan nikmatnya, waliutimma nikmati alaikum, dan aku agar kusempurnakan nikmatmu kepadamu. Wala'allakum tahtadun, agar kamu atau kalian mendapat petunjuk. Jadi di situ ditujukan kepada kita semua, pakai kata ganti jamak kum, tahtadun antum, alaikum kum, kalian. Itu semuanya itu untuk kita. Nah, nikmat bagi umat Islam yang telah disempurnakan. Islam adalah agama yang diridhoi Allah, yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3, potongan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamaku, untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan kuridhoi Islam itu agama bagimu. Jadi di sini Islam sudah sempurna, ya, sudah tidak perlu lagi ditukuk tambah gitu, ditambah lagi dalam hal syariahnya. Maka ini sudah cukup bagi kita untuk tidak melakukan tambahan-tambahan dalam ibadah, dalam segala hal berhubungan dengan ritual keagamaan. Kemudian berikutnya ayat 110 tadi, uzkuru nikmati alaika wa ala walidatika iz ayatuka biruhil kudus. Ingatlah nikmatku kepadamu, kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Ini salah satu nikmat Allah berikan kepada Nabi Isa dan ibunya. Yang paling di situ dikatakan is ayatuka biruhil kudus, di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Itu suatu nikmat yang besar, sehingga Nabi Isa mempunyai berbagai mukjizat. Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 171, katakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab la ta'lu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi al-haq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulah wa tukallimuhu al-haqaha ila Maryam wa ruhu min
Fa aminu billahi wa rusuli wa la taqulu salasah intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wal ard wa kafa billahi wakila. Katakan itu, ya ahlil kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Wala taqulu 'alallahi illa lil haqq. Wala taqulu 'alallahi illa al haqq. Jadi janganlah kamu mengatakan kepada Allah terkecuali yang benar. Katalah dengan perkataan yang benar. Apa itu? Innamal masihu Isa ibnu Maryam wa Rasulullah, sesungguhnya Isa al-Masih adalah putra Maryam, itu adalah utusan Allah. Wa tukallimuhu al-haqa ila Maryama wa ruhu minhu. Di situ dikatakan yang diciptakan, jadi Isa itu diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan dari rohnya. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Itu maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu kemudian ada larangan. Ini berkenaan dengan tadi dia mengatakan berlebihan dalam agama. Itu apanya itu? Wala taqulu salasah. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairul lakum. Berhentilah dengan ucapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Kemudian ada pernyataan berikutnya, innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Jadi Allah itu Maha suci dari apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan Tuhan ada tiga. Maka di situ Allah punya anak segala macam, itu Maha suci dari semua anak itu. Maka Allah memelihara. Nah, kemudian Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 172, 72 dan 73, bagi orang yang berbuat baik. Misalnya di situ potong ayat 172, lillazina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Bagi orang yang buat baik, berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, ada pahala yang besar. Ayat 73-nya, 173-nya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di situ dikatakan allazina qala lahumun nas, itu orang-orang yang mentaati Rasulnya dan Allah dan Rasulnya, sambungan ayat tadi. Dan kepada mereka ada orang yang mengatakan, apa kata mereka? Innan nasa qad ja'alakum, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Tapi kalau menjaringi indah. Fahsauhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum iman. Kalau ayah ada masalah, ada ayah lebih yang tadi bahwa orang mengumpulkan. Tapi kalau yang muda kan yang kuat yang kuat. Bagi orang-orang yang beriman bukannya malah takut, tetapi cobalah kalau ada bundanya, itu menambah keimanan mereka. Siap bunda, itu baru alkohol. Jempol, kalau boleh ngomong kalian terkait itu bunda, mereka berkata, waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka jawabnya dengan cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Nah, kemudian kembali kepada ayat 100. Makan dulu. Ayat itu namanya wa istahluku minatini kahayatin tayri biizni fatampuhu piha fatakunu tayram biizni daftar sekarang jam 8 akmaha wal abrasa biizni wa isyuhul daftar hari itu bisa. Ingatlah pada waktu kamu membentuk tanah dalam bentuk satu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan izinku. Ingat pula ketika kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan dari
kandungan ibunya, dan orang yang berpenyakit sofa sembuh dengan izinku. Ingatlah kamu waktu kamu mengeluarkan orang mati dalam kubur dan menjadi hidup dengan izinku. Nah, ayat ini dengan kekuatan biruhil kudus tadi, maka Nabi Isa diberikan suatu mukjizat. Semua itu terjadi dengan izin Allah, bukan hendak Nabi Isa. Sebab Nabi Isa tidak punya kekuatan apapun kecuali dengan izin Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, itu semuanya dengan izin Allah, termasuk melihat para nabi. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, jumlah yang sedikit dapat mengalahkan yang banyak. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 249 tentang Jalut dan Daud itu. Sesungguhnya kamim pi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta orang yang sabar. Al-Baqarah 249. Kemudian dijelaskan juga dalam 251, ya bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Fazahamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut wa atallahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din lafasadatil ard walakinnallaha zu fadlin 'alal alamin. Di situ dikatakan fahazamuhum biiznillah. Mereka tentara Jalut mengalahkan tentara Talut, menjelaskan tentara Jalut dengan izin Allah. Wa qatala Dawud Jalut, dan dengan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka wa hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Kemudian Allah memberikan kepada Daud pemerintahan, hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarnya kan kepadanya apa yang dikehendaki. Walaula dafullahin nasi ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat Islam, umat manusia dengan yang lainnya, pasti rusaklah bumi ini. Jadi kerusakan dilakukan oleh manusia itu ditelak oleh Allah, maka bumi jadi selamat. Walakinnallaha zu fadlin 'alal alamin. Tetapi Allah mempunyai kurnia yang dicurahkan atas segala alam semesta ini. Nah, kemudian segala sesuatu di langit maupun di bumi hanya milik Allah. Maka dengan izinnya lah seseorang juga dapat memberikan syafaat kepada yang dikehendakinya. Maka kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 225, yaitu ayat kursi. Allah menjelaskan kepada kita, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya lebih kurang, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia yang hidup, kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk, tidak tidur. Kemudian lahu ma fis samawati wa fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit, tidak dapat memberi syarat, tidak ada yang dapat memberi syafaat dari sisinya tanpa izinnya. Jadi di sini saya mau menekankan segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Kemudian Allah menjelaskan, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kemudian kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah merasa
tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Baqarah ayat 255. Lanjut kepada tapi tak ada Al-Maidah 110. Itu wa Awak yang mengirim Bani link pretensi ke Mary awak. tumbil bayinat. Ya, Ialah literasi. ketika waktu aku menghalangi Bani Israel Ya. dari keinginan mereka untuk membunuh kamu dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Di situ Allah menjelaskan yang jelaskan 50 lah cara habis. dia menghalangi Bani Israel untuk membunuh Nabi Isa. Ya, kan kemudian Allah yang 3 jelaskan kilo pada kan surah baru beli tu. An-Nisa Pasang ayat baik. Ini tak payah masang dah. 159. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'al dhon wa ma qataluhu yakina sadaqallahul azim wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasul Allah, tapi wama qataluhu wama salabuhu walakin subbihalahum, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tetapi mereka telah membunuh orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Sesungguhnya orang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adzon, bahwa mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali menurut sangkaan mereka saja. Wala qataluhu, yakina, mereka tidak pula yakin bahwa mereka membunuh Nabi Isa. Jadi itulah mekanisme Allah membuat kekuasaannya kepada kita. Bagaimana kekuasaan Allah itu di luar nalar kita. Maka jangan kita berpikir apakah demikian. Jangan ragu tentang firman Allah. Kemudian firman berikutnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala allazina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Lalu orang kafir di antara mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Al-Maidah 110. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zuriyat ayat 52, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, kadzalika ma atallazina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Nah demikianlah tidak seorang rasul pun datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Itulah predikat yang diberikan kepada rasul. Nah, kalau kita sebagai kita menyampaikan satu kebenaran dihina, diapakan oleh orang, janganlah heran. Kepada rasul pun mereka hina, kepada nabi pun mereka hina. Demikianlah tentang ayat-ayat yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan meningkatkan keimanan kita. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesabaran kita. Kebenaran datangnya dari Allah. Kesalahan itu kembali kepada yang membacakan karena kekurangan itu. Selanjutnya nanti siang saya diminta untuk operasi mata katarak sebelah kanan ini jam 1 nanti di Rumah Sakit Rafa Jambi. Mudah-mudahan disembuhkan Allah kesembuhan dengan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian maaf karena beberapa mulai saya kena infeksi mata itu, ternyata katarak itu sudah duluan ada, cuma lantaran saja proses sehingga
ada beberapa kelas saya tidak ikut, pengajian tahsin saya tidak bisa hadir, kemudian istiqomah pagi tidak ikut, senior juga tidak ikut, waktu malam juga tidak ikut, kemudian yang tadabbur harus saya hadiri karena itu kepentingan kita bersama, jangan kosong betul, sehingga itu pun harus istirahat sebentar kan tidak bisa hadir terus di depan kamera, maka itulah yang saya bisa lakukan. Mudah-mudahan untuk itu besok hari ini, mungkin besok atau kapan beberapa hari ke depan saya tidak bisa hadir di Zoom karena pemulihan mata ini. Saya tidak tahu juga kalau menurut orang dokter berapa hari sesudah operasi mata baru bisa menggunakan mata ini untuk melihat Zoom. Saya tidak tahu karena saya juga ada riwayat gula sedikit, tapi alhamdulillah sekarang ini gula masih sudah normal. Mudah-mudahan operasi mata nanti lancar. Demikian. Amin. Terima kasih atas doa dan apanya. Dan saya akhiri dengan perkataan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.